Ledakan kasus positif COVID-19 di tanah air masih belum terbendung. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Pulau Jawa dan Bali yang dimulai 3 Juli lalu menjadi harapan bisa berakhirnya pandemi yang kian mengkhawatirkan. Ya, pembatasan ketat aktivitas masyarakat harus dilakukan dengan tepat demi memutus rantai penyebaran virus mematikan itu. PPKM darurat juga diperluas di luar Pulau Jawa dan Bali karena lonjakan kasus COVID-19 yang terus menembus angka rekor. Namun, pertanyaan sontak mencuat. Mengapa di saat PPKM darurat meluas hingga luar Jawa Bali, pintu masuk perjalanan dari luar negeri masih tetap menganga hingga para tenaga kerja asing masih leluasa mendarat datang ke Indonesia? Ya, 20 orang pekerja asal Cina telah tiba di Sulawesi Selatan usai penerapan PPKM darurat. Para TKA ini sempat transit di Jakarta sebelum tiba di Bandara Internasional Hasanuddin. Mereka diberi izin masuk Kabupaten Bantaeng untuk bekerja di salah satu perusahaan smelter nikel di wilayah itu. Di sana mereka sebagai tenaga ahli pada pembangunan pabrik yang akan dibangun di PT Nikel Alloy. Ada 20 orang Pak yang baru datang? Ada 20 orang yang baru datang yang pada tanggal 3 Juli kemarin. Kita sudah isolasikan dulu di salah satu tempat, lakukan pemeriksaan PCR. Sambil menunggu hasil pemeriksaan PCR, kami harapkan dan kami sudah rekomendasikan itu tidak ada lagi kontak, belum ada kontak ya antara 20 TKA dengan orang-orang yang berada di lingkungan PT Kuading. Meski para TKA yang datang disebut sebagai tenaga ahli dan menjalani protokol kesehatan, namun melenggangnya mereka di tengah penerapan PPKM darurat menjadi sorotan. Wakil rakyat di Senayan mempertanyakan ketegasan pemerintah atas kedatangan para pekerja asal Cina itu. Publik akan menilai bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang hari ini disebut sebagai PPKM darurat. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa varian-varian baru, baik Alpha, kemudian juga Delta, Kappa, Gamma, Lambda, itu semuanya berkembang di luar negeri. Jadi ketika WNA dan TKA ini dibiarkan masuk ke dalam negeri, maka ini semakin membuktikan bahwa pemerintah tidak serius untuk melakukan pencegahan persebaran dan penularan virus COVID-19. Lantas, bagaimana sebenarnya aturan PPKM darurat bagi para pekerja asing? Mengapa di saat masyarakat kita dikenai aturan ketat PPKM darurat, warga asing itu justru boleh berdatangan untuk bekerja? Adakah pengawasan khusus untuk kedatangan mereka? Jadi ini hampir semua negara kita sudah cek, di semua negara memperlakukan hal yang sama. Tidak menutup perbatasan sama sekali, tetapi bisa melakukan pembatasan yang maksimal. Kita juga mewajibkan mereka membawa hasil tes PCR yang ketika masuk pertama dari negaranya dan mereka dibuktikan negatif. Ketika masuk ke sini pun ada entry test untuk memastikan mereka juga negatif. Kita mendapatkan masukan juga dari Kementerian Kesehatan. Misalnya kenapa 8 hari karantina gitu, karena median rata-rata penularan atau masa inkubasi virus itu ada di 4 hari. Ketika kita memberikan 8 hari masa karantina, itu berarti 2 kali dari rata-rata median. Bahwa karantina ini tidak bisa sebetulnya hanya cukup 8 hari ya, tetapi 14 hari itu seharusnya seperti itu. Jadi kita berusaha untuk betul-betul menurunkan risiko yang sekecil mungkin ya. Jadi jangan sampai karena kita permisif ya, selama ini kita permisif, memang harusnya semua perjalanan internasional itu sementara dilarang masuk dulu ya. Jadi artinya pintu-pintu bandara ini kita tutup ya, pintu-pintu masuk kita ini kita tutup ya, kecuali tadi diplomat ya yang memang punya privilege tertentu ya, itu yang masih bisa masuk dengan persyaratan yang ketat. Tapi yang lain ya, tenaga kerja ini kenapa sih ini kan bisa ditunda kan
semua yang non esensial bisa ditunda. Ya, wajar saja jika kedatangan para pekerja asing ke Indonesia menimbulkan kekhawatiran. Apalagi ledakan kasus COVID-19 kali ini bermula dari sebaran virus varian baru dari India. Siapa yang menjamin kedatangan orang-orang dari mancanegara tak membawa virus? Lalu akankah pemerintah mengubah kebijakan bagi para pekerja asing yang masuk ke negara kita? Prosedur ini ya kita lakukan dan berlaku di mana-mana di dunia. Hanya ada yang 8 hari, tergantung negaranya, ada yang 14 hari, ada yang 21 hari. Nah, kita melihat dari hasil studinya, dari negara-negara yang kita anggap cukup baik, itu kita berikan 8 hari. Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh. Jadi kalau ada yang asal ngomong, ya tidak ngerti masalah, jangan terlalu cepat ngomong, itu masalah. Jadi kita kan mesti memperlakukan sama dengan apa yang reciprocal, dunia lain lakukan gitu, kita harus lakukan begitu. Nggak bisa dong bernegara itu lu mau, gua nggak mau, nggak bisa begitu.